Indofest. Selamat datang kembali di channel Indofest. Ada banyak kota mati yang tersebar di berbagai belahan dunia, bahkan di Indonesia. Banyak penyebab yang membuat sebuah kota ditinggalkan hingga akhirnya menjadi kota mati. Mulai dari konflik berkepanjangan hingga kesalahan strategi atau perencanaan. Kota-kota itu pun ditinggalkan dan bangunan yang ada dibiarkan menjadi reruntuhan. Meski begitu, seiring berjalannya waktu, kota mati ini pun menjadi objek wisata anti-mainstream yang menarik para wisatawan. Dan terkadang kota-kota tersebut tidak 100% ditinggalkan. Ada pula yang tetap tinggal di sana meskipun hanya sedikit. Marina City, Batam, Indonesia. Sekarang kota mati Marina City merupakan salah satu dari banyaknya tempat wisata yang berada di Batam. Dulunya kota ini sangat berjaya di zamannya, terutama berkaitan dengan perjudian dan kota yang bebas. Kota bekas perjudian yang dikenal dengan kota mati Marina City ini sudah ditinggalkan oleh penduduknya sejak Presiden ke-6 Indonesia, Bapak SBY, melarang dengan tegas perjudian yang ada di Indonesia. Kota yang dekat dengan Singapura ini dulunya bebas untuk siapa saja yang akan melakukan perjudian. Dengan bangunan-bangunan bergaya klasik Eropa mendatangkan banyak pendatang untuk mengadu nasib mereka di atas meja judi. Sejak ditinggalkan oleh penduduknya, kota Marina City menjadi kota mati. Hanya terdapat bangunan-bangunan kosong yang tak terawat, rangkaian besi dengan semak belukar di sekelilingnya. Tempat ini sekarang lebih menjadi tempat wisata bagi beberapa orang yang menyukai uji nyali ataupun hanya untuk sekedar foto-foto. Desa Houtawan, Tiongkok. Houtawan adalah sebuah desa tak berpenghuni yang berada di Pulau Sensang, Tiongkok. Letaknya tak jauh dari kota Shanghai yang justru padat penduduk. Desa nelayan ini dulunya merupakan rumah bagi lebih dari 2.000 warga. Kondisi ekonomi yang sulit, buruknya fasilitas pendidikan, ditambah dengan kawasan yang sulit dijangkau untuk pengiriman barang kebutuhan pokok, membuat warga Houtawan memutuskan untuk meninggalkan kampung mereka pada tahun 1990-an. Sejak ditinggalkan penduduknya, Houtawan mulai dipenuhi tumbuhan liar. Seluruh bangunan yang ada di sana terselimuti tanaman merambat, seperti halnya desa hantu di dalam film-film. Oradour-sur-Glane, Prancis. Salah satu desa di Prancis ini hancur ketika terjadi pembantaian massal pada tanggal 10 Juni 1944. 642 penduduk Oradour-sur-Glane dibantai dengan sadis oleh pasukan Waffen-SS milik Nazi Jerman. Di antara para korban termasuk 247 wanita dan 205 anak-anak. Hanya satu orang penduduk yang berhasil selamat dari serangan maut tersebut. Menurut Aldo Dekman, komandan yang memerintahkan pembantaian, tindakan tersebut dilakukan sebagai aksi balas dendam atas pemberontakan di Thule, daerah tetangga Oradour-sur-Glane, dan penculikan perwira Nazi. Hashima Island atau Gunkanjima, Jepang. Pulau Hashima atau biasa disebut Gunkanjima adalah salah satu penghasil batu bara dari dasar laut. Di saat Perang Dunia II, pada tahun 1890, Hashima Island dibeli oleh Mitsubishi. Lokasi tersebut digunakan sebagai pertambangan. Kabarnya terjadi praktik kerja yang tidak manusiawi di kota tersebut. Banyak tawanan perang yang dipaksa bekerja di sana, dan tentunya dengan perlakuan yang tidak manusiawi. Sistem kerja paksa berlaku di lokasi ini, dan pada akhirnya sekitar setelah Perang Dunia II usai, pertambangan tersebut pun bangkrut. Tak hanya terpuruk karena kerugian, kota tersebut juga ditinggalkan oleh penduduknya secara besar-besaran hingga menjadi sebuah kota sekaligus pulau mati.
Ceraccio, Italia. Ceraccio adalah kota abad pertengahan yang terletak di daerah Basilicata, Provinsi Matera, sekitar 25 km dari daratan Teluk Taranto. Tadinya kota ini dihuni lebih dari 2.000 orang, namun tampaknya Ceraccio memang ditakdirkan bernasib sial. Kota yang berdiri di sisi bukit itu kerap dilanda bencana. Antara tahun 1892 dan 1922, lebih dari 1.300 warga hijrah ke Amerika Utara karena kondisi pertanian yang sangat buruk. Selanjutnya, Ceraccio diterjang berbagai bencana yang membuat para penduduk mengungsi ke kota lain. Antara lain tanah longsor yang terjadi pada tahun 1963, banjir bandang di tahun 1972, dan gempa bumi di tahun 1980. Sekarang, kota mati ini lebih populer sebagai lokasi film. Nagoro, Jepang. Pulau Shiku di Jepang memiliki bentuk yang semuanya boneka. Boneka tersebut adalah karya tangan dari seniman bernama Ayano Tsukimi, sebuah desa terpencil di lembah Iya, Shikoku Prefecture, Tokushima, Jepang. Mungkin kita akan merasa seperti melangkah ke settingan film horor. Masalahnya, desa itu dipenuhi dengan boneka seukuran manusia yang tersebar di berbagai titik. Ada yang tampak seperti sedang memancing, menunggu bus di halte, bekerja di ladang, atau mengikuti pelajaran di sekolah. Tempat ini bahkan dijuluki lembah boneka dan desa orang-orangan sawah. Boneka-boneka di Nagoro merupakan buah karya dari Ayano Tsukimi, seorang wanita lanjut usia. Tsukimi merupakan satu dari segelintir penduduk yang masih bertahan di Nagoro. Sisanya sudah pindah ke kota atau desa yang menawarkan penghidupan lebih baik. Tiap kali ada tetangganya yang meninggal atau meninggalkan desa, Tsukimi akan segera membuat boneka tiruan mereka, lalu memposisikan boneka-boneka tersebut seperti sedang melakukan aktivitas yang biasa mereka lakukan. Tsukimi menganggap boneka-boneka buatannya sebagai suatu bentuk penghormatan terhadap jiwa kerabat yang sudah pergi mendahulunya. Karena lambat laun populasinya menurun, tempat ini sekarang lebih tampak seperti kota mati yang dihuni oleh para boneka. Centralia, Pennsylvania, Amerika Serikat. Centralia adalah sebuah kota mati di Columbia County, Pennsylvania, Amerika Serikat. Populasinya turun drastis dari 2.761 warga pada tahun 1980 hingga 10 orang di tahun 2010. Penyebabnya adalah kebakaran tambang batu bara yang terjadi pada tahun 1962. Di bawah tanah Centralia terdapat api dari tambang batu bara yang sudah lama terus menyala hingga sekarang. Sejak tahun 1962, 2 tambang batubara dibuka di Centralia pada tahun 1856 dan menjadikan kota itu tumbuh pesat. Sejak terjadi kebakaran dahsyat di tambang, penduduk Centralia diungsikan ke tempat lain. Sampai sekarang tempat ini masih terlarang untuk dimasuki karena hingga saat ini api yang melalap tambang tersebut masih menyala di bawah tanah. Akhirnya kota ini menjadi kota mati yang hanya menyisakan beberapa orang dan sebuah bangunan gereja yang masih melanjutkan pelayanannya. Bodie, California, Amerika Serikat. Kota Bodie di California pernah terkenal karena tambang emasnya pada tahun 1859. Saat itu, kota Bodie di California ini mempunyai 8.500 penduduk dengan lebih 2.000 bangunan. Tapi pada 1881, tambang emas di kota ini mulai menipis. Ditambah lagi ada kebakaran yang terjadi pada tahun 1932 yang menghanguskan hampir semua bangunan di kota ini. Tak lama setelahnya, kota ini mulai ditinggalkan secara besar-besaran sehingga perlahan menjadi kota mati.
Pripyat, Ukraina. Pripyat adalah kota hantu di dekat pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl di Oblast Kiev, utara Ukraina, dekat perbatasan Belarus. Kota ini dibangun pada tahun 1970 untuk para pegawai pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl berserta keluarganya. Kota ini dinamai seperti sungai yang mengalir di dekatnya. Kota ini hanya sempat dihuni selama 16 tahun setelah ledakan 4 reaktor nuklir pada 26 April 1986. 45.000 penduduk Pripyat diungsikan untuk menghindari efek partikel radioaktif. Sejak itu, Pripyat menjadi kota mati karena ditinggalkan penduduknya, meskipun memang ada beberapa orang yang tetap kekeh bertahan tinggal di sana. Wittenoom, Australia. Wittenoom, sebuah kota kecil di Australia, terpaksa harus ditinggalkan penghuninya. Hal tersebut berawal saat pemerintah menutup kota ini karena warganya sakit-sakitan yang disebabkan imbas udara yang kotor. Wittenoom sendiri ternyata pernah terkenal dengan tambang asbesnya, dan kota ini adalah satu-satunya pemasok asbes biru di negara Australia selama kurun waktu dari tahun 1950-an sampai 1960-an. Beichuan, Cina. Di tahun 2008, kota Beichuan adalah daerah yang terkena gempa paling parah di Cina. Akibat bencana tersebut, setidaknya 1.000 siswa meninggal di tengah pelajaran yang berlangsung. Selain korban berjatuhan, infrastruktur di sana juga porak-poranda. Karena dianggap terlalu rentan bencana alam, penduduk yang mengungsi banyak yang tidak kembali, hingga akhirnya Beichuan pun dibiarkan begitu saja. Meski masih ada beberapa bangunan yang masih utuh, namun lebih banyak yang sudah rata dengan tanah. Beichuan pun menjadi kota mati di zaman modern ini, dan lokasinya dijadikan museum terbuka oleh para wisatawan. Itulah beberapa kota mati yang ada di dunia. Semoga saja tidak ada kota mati lainnya yang menyusul ke dalam daftar tadi. Jika kalian suka dengan pembahasan kami, jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen, dan juga share supaya kami tetap bisa memberikan informasi menarik lainnya di channel ini.